Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar P3K paruh waktu. Karena baru saja kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya edaran yang berkaitan dengan penganggaran untuk P3K paruh waktu. Oleh karena itu, silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mana di sini surat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri ini berkaitan dengan penganggaran, yaitu gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nah, mana surat ini dikeluarkan hari ini teman-teman, yaitu tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja surat edarannya teman-teman dari isinya. Poin pertama di sini disampaikan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, di mana instansi pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Jadi fokus pemerintah teman-teman yang sudah kita infokan juga di video sebelumnya, fokus dari pemerintah adalah penataan bagi rekan-rekan honorer yang sudah masuk atau terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN. Kemudian di sini sampaikan lagi, apabila masih mengangkat, nah ini larangan bagi Pemda, mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu, tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, secara resmi Kemendagri sudah mengeluarkan juga bahwasannya Pemda sudah dilarang teman-teman ya mengangkat pegawai non-ASN. Kemudian poin yang keduanya disampaikan di sini untuk pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu ini dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum kedua, diktum ke-19 dan diktum ke-20 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Selanjutnya, di poin yang ketiga, yaitu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Jadi nantinya bagi teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, sudah ada edaran ya teman-teman dari Kemendagri untuk penganggaran gaji P3K paruh waktunya. Nah, di sini sudah ada untuk belanja jasa P3K bagi jabatan guru, P3K paruh waktu jabatan guru, jabatan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operasional, operator layanan operasional, kemudian paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional. Kemudian disampaikan lagi, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga. Nah, ini tentunya lebih tahu aturan nanti masing-masing Pemda teman-teman. Namun ya tentunya kabar baiknya bagi rekan-rekan honorer itu memang fokus dari pemerintah adalah penataan bagi rekan-rekan yang sudah terdata di dalam database BKN untuk ditata baik menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, untuk aturan P3K paruh waktunya sesuai
dengan Kemenpan yang sudah disampaikan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Untuk gajinya itu sudah dijelaskan di dalam Dikum ketiga, kemudian Diktum ke-19 juga disampaikan bahwasanya P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Yaitu teman-teman untuk yang P3K paruh waktu besarannya. Sedangkan untuk sumber pendanaan tadi sudah dijelaskan, dan P3K paruh waktu juga mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana dengan untuk mekanisme kerjanya? Tentunya mekanisme kerja ini sesuai juga di dalam Kemenpan 16 tahun 2025. Ini dijelaskan untuk mekanisme kerja dari P3K paruh waktu ini diatur oleh masing-masing instansi pemerintah yang diatur dalam perjanjian kerjanya. Tentunya di sini menjelaskan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Nah, itu untuk terkait dengan masa kerja, kemudian hak dan kewajiban untuk P3K paruh waktu. Selanjutnya juga penghasilan atau upah P3K paruh waktu itu sudah dikeluarkan semua peraturannya, teman-teman, baik itu dari Kemenpan RB maupun dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah mengeluarkan edaran ke seluruh gubernur, bupati, atau wali kota seluruh Indonesia. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.